Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya di dalam melaksanakan pelatihan mandiri ya, aksi nyata PMM ya Bapak dan Ibu. Di sini saya sudah berhasil ya, alhamdulillah mendapatkan sertifikat ya dari pelatihan mandiri belajar ya. Bapak dan Ibu, PMM ini sangat bagus sekali ya karena kita dilatih untuk belajar secara mandiri terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya akan membagi tips ya, bagaimana biar aksi nyata yang akan kita laksanakan nanti ini ya di PMM dapat berjalan dengan baik serta disetujui ya ketika nanti kita mengajukan aksi nyata. Bapak dan Ibu, di sini saya akan coba ya praktekkan terkait dengan aksi nyata di topik pelatihan mandiri. Di sini saya ada topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya untuk SMK. Di sini saya sudah menyelesaikan 5 modul Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada tulisan praktekkan aksi nyata. Nah, di sini artinya eh, topik yang sudah saya selesaikan belajar mandirinya ini sudah siap untuk mempraktekkan aksi nyata. Ya, di sini juga ada sertifikat tersedia. Ini artinya saya sudah selesai melaksanakan pelatihan dan lulus ya, dan akhirnya sertifikat turun ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini sudah ada contohnya sertifikat telah saya dapatkan. Di sini ada keterangannya telah menyelesaikan pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar dengan topik profil pelajar Pancasila pada tanggal 15 Maret tahun 2023. Kemudian Bapak dan Ibu di baliknya nanti ada struktur programnya. Ya, ada modul, jam, ya, jumlah jamnya. Nah, di sini saya akan memberikan tips Bapak dan Ibu ya, bagaimana aksi nyata yang akan kita kerjakan nanti ini dapat diterima dengan baik, divalidasi oleh validator ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, kita klik saja ya praktekkan aksi nyata ini di modul atau di topik yang sudah selesai kita pelajari. Di sini untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu, ada 5 modul ya. Di setiap modul sudah saya selesaikan dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di setiap modul nanti ini ada daftar materi ya, ada daftar materi. Kemudian daftar materi nanti ada aktivitas Bapak dan Ibu ya. Ada aktivitas, kemudian nanti ada materi ya, materi yang harus Bapak Ibu pelajari. Ya, contohnya adalah ini. Nah, di materi ini Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu tonton ya, ditonton videonya, dilihat sampai selesai. Salam Ya, dan jangan sampai bahagia. Bapak dan Ibu Halo Ibu dan Bapak, tidak selamat menonton datang di ini topik ya, proyek artinya penguatan dibuka profil terus pelajar ditutup. Pancasila. Ya Yuk, jangan ya, kita karena lihat apa saja untuk yang akan menonton video ini dipelajari. manfaatnya satu kita menjadi Ibu dan paham, Bapak akan yang mulai kedua dengan nanti memahami kita apa bisa itu proyek mengerjakan profil lengkap dengan peran dan aktivitas-aktivitas prinsipnya. yang berkaitan dengan Kemudian video ini. pelaksanaannya. Nah, ini saya Seperti apa coba sih stop dulu ya Bapak dan Ibu. Setelah video ditonton, maka kita menulis latihan pemahaman. Nah, ini adalah latihan pemahaman. Ini soalnya ini berkaitan dengan video yang sudah kita tonton tadi, Bapak Ibu ya. Nah, setelah setiap modul kita selesaikan, ya, di modul tadi ada materi, ada aktivitas, ya, ada latihan, ya, latihan soal, maka setelah itu kita bisa mempraktekkan aksi nyata. Ya, syaratnya adalah centang hijau semua Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK ada 5 modul dan alhamdulillah sudah centang semuanya ya, centang hijau. Nah, selanjutnya adalah praktek aksi nyata. Nah, ini di sini ada keterangannya lengkapi lembar aksi nyata ya. Kita klik. Bapak dan Ibu di halaman paling atas ini silahkan ini dibaca ya, klik selengkapnya karena ini penting sekali. Ya, jadi ini adalah panduan untuk merancang memodifikasi rubrik assessment project bersama murid atau guru. Ini adalah tema aksi nyata kita Bapak dan Ibu ya. Jadi silahkan ini adalah tema aksi nyata yaitu merancang memodifikasi rubrik assessment project bersama murid atau guru. Nah, di sini kita bisa lihat yang harus kita laksanakan yang pertama kali adalah identifikasi kebutuhan murid dan satuan pendidikan Anda. Ya, kemudian yang kedua, pilih satu modul project milik satuan pendidikan Anda. Contoh modul project yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, pilihlah satu jenis assessment. Dalam modul project tersebut, rancanglah rubrik untuk assessment tersebut sesuai dengan hasil identifikasi satuan pendidikan Anda.
Yang keempat, libatkan murid dalam menyusun rubrik. Kemudian setelah selesai membuat rubrik bersama murid, mintalah umpan balik refleksi dari murid secara tertulis dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia ya di perpustakaan belajar. Kemudian unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi satu modul proyek yang Anda pilih, rubrik yang Anda rancang, kemudian umpan balik. Bapak Ibu, di sini ada catatan ya. Aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Bapak dan Ibu, ini adalah 6 hal yang harus Bapak Ibu pahami ya sebelum merancang aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata nanti sendiri, Bapak dan Ibu, kira-kira Bapak dan Ibu buat di mana ya? Saya sudah coba nanti akan saya sampaikan Bapak dan Ibu ya, bahwa untuk aksi nyata saya biasanya menggunakan Canva ya untuk mendesain. Ya, di sini saya akan tunjukkan contoh aksi nyata yang sudah saya buat ya Bapak dan Ibu menggunakan Canva. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah aksi nyata saya di Canva ya. Nah, saya buat menggunakan Canva. Kenapa Canva? Karena di sini Canva sangat mudah sekali ya Bapak dan Ibu untuk mendesain ya berupa poster PDF. Nah, di sini saya sudah membuat desain poster PDF sebanyak 15 halaman. Baik, kita kembali lagi ke halaman ini Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah kita memahami rambu-rambu ya dari aksi nyata yang akan kita kerjakan, maka langkah berikutnya adalah satu persatu kita membuat aksi nyata tersebut. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan murid. Berarti nanti kita yang mengidentifikasi Bapak dan Ibu ya kebutuhan murid ya seperti ini tadi ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan aksi nyata kurikulum merdeka diskusi kelompok terarah ya. Nah, di sini ada perencanaan ya, kemudian ada gambar-gambarnya Bapak dan Ibu ya. Ada gambar-gambarnya, kemudian diberikan tulisan ya. Ini juga ada foto, diberikan tulisan. Ya, intinya adalah kita desain sebagus mungkin ya, informasinya sepadat mungkin ya. Kemudian yang paling penting adalah relevan dengan rambu-rambu yang ada di sini. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini nanti ada umpan balik ya. Silahkan Bapak dan Ibu kirim umpan balik. Ini contoh umpan balik yang benar ya. Nah, ini adalah contoh umpan balik yang diharapkan Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini adalah contoh umpan balik. Contoh umpan balik aksi nyata pelatihan mandiri ya. Di sini kita bisa lihat contoh umpan balik menggunakan formulir yang diisi siswa. Ya, silahkan Bapak dan Ibu nanti dibuat umpan balik seperti ini. Ya, di sini umpan balik siswa dalam penyusunan kesepakatan kelas ada nama, ada kelas, ada pertanyaan. Ya, misalnya apakah gurumu melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas? Apakah gurumu menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya? Kemudian yang ketiga, apakah gurumu sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas? Nah, ini ditulis Bapak dan Ibu ya. Ini adalah contoh umpan balik ya dari Bapak Agus Widodo ya, Bapak Waluyo Agus Widodo. Kemudian ini juga bisa kita menggunakan umpan balik menggunakan perpustakaan PMM ini Bapak dan Ibu ya. Ini aplikasi ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini. Kemudian ini adalah umpan balik menggunakan metode ya yang dapat diakses menggunakan WA ya Bapak Ibu ya. Ya, atau Google Drive seperti ini pun bisa. Silahkan. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini tidak boleh dilakukan ya umpan balik yang menggunakan pilihan ganda seperti ini ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan gunakan umpan balik dengan tulisan pertanyaan terbuka ya seperti ini. Dan ini kita tidak boleh menggunakan umpan balik menggunakan PMN Bapak dan Ibu ya. Jadi umpan balik seperti ini tidak boleh ya. Jadi yang diperbolehkan itu adalah umpan balik menggunakan pertanyaan terbuka, baik itu berupa cetak maupun digital. Ini Bapak dan Ibu ya.
Kita kembali lagi ke aksi nyata ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah contoh aksi nyata saya menggunakan, Canva. Silahkan didesain dengan bagus, dengan baik. Intinya adalah, poster yang kita buat untuk aksi nyata tadi, isinya sudah sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, seperti ini tadi. Jadi ketentuannya tadi dibaca Bapak dan Ibu ya. Ini adalah ketentuan untuk merancang aksi nyata. Silakan baca dengan baik, kemudian dituangkan ke dalam poster. Nah, poster menurut saya, saran saya adalah menggunakan Canva. Ya, karena Canva di sini sangat bagus sekali desainnya ya. Kita tinggal pilih mana yang akan kita pakai template-nya, kemudian kita isi sesuai dengan ketentuan aksi nyata tadi. Nah, di sini saya sudah membuat aksi nyata ya untuk topik kurikulum merdeka ya. Ini halaman pertama, kemudian halaman kedua ada gambar, ada penjelasan. Nah, ini adalah foto-foto yang sudah saya laksanakan Bapak dan Ibu ya di aksi nyata kurikulum merdeka. Nah, di sini setiap foto saya berikan penjelasan. Ini ya, setiap foto saya berikan penjelasan. Nah, ini adalah contoh produk ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi foto tidak harus foto kegiatan, tetapi adalah foto-foto hasil aksi nyatanya, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah contoh aksi nyata yang telah saya lakukan Bapak dan Ibu ya menggunakan Canva. Silakan Bapak dan Ibu dicoba ya. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya, bagaimana cara membuat poster di Canva ya. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Saya sudah membuat video tutorial bagaimana mendesain menggunakan Canva. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, semoga bermanfaat ya untuk membuat aksi nyata di Canva, kemudian menggunakan topik pelatihan mandiri guru.kemdikbud.co.id. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Silahkan klik loncengnya dan Bapak Ibu semoga diberikan kelancaran di dalam melaksanakan aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.